ujung lorong gelap, sebuah pintu terbuka, mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Kamar angker di malam yang gelap. Hai semuanya, balik lagi sama gue Dimas, editor dari 33 Klub yang lagi luntang-lantung di segmen yang gue kasih nama Kamar Angker. Gue tetap masih bareng sama pengamat film kita yang santun, pengamat film kita Ezra. Hai Ezra. Yang santuy. Yang santuy. Iya, halo bang. Iya, bareng sama gue Ezra. Kayaknya sih bakal bareng sama gue mulu ya bang ya. Mungkin. Oh iya bener juga ya, tapi kan ada yang nggak bareng lah kalau lagi nggak sempet. Ya lo nggak sempet. Ya pokoknya iya gitu sih, lah. Iya. Nah, kali ini kita Oke. bakal ngomongin ini ya, film Jurnal Risa. Iya, yang masih lagi tayang ya. Baru tayang malah bang ya. Baru tayang minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Baru tayang minggu lalu ya. Oke, kalau gitu gue kasih ke lu dulu lah kesan lu di overall dulu sama filmnya kali ya, kita ngomongnya apa gimana? Apa ya? Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue pribadi gue enjoy sih. Maksudnya not a really, buat gue pribadi bang ya. Not a really bad movie, but not really good movie lah gitu sebenarnya. Jadi maksudnya kayak menghibur gitu. Karena kan kalau gue pribadi kan ini kan kemungkinan gue pribadi ini rada mengambil formatnya keramat kan, sama juga si dokumenter gitu kan. Tapi memang beberapa menurut gue emang agak aneh dari beberapa aspek lah gitu. Nanti kita bisa bahas lah. Tapi kalau di overall gue sih ya lumayan terhibur, tapi bukan yang wah-wah banget gitu. Oke. Gue nih ya, bagi gue film ini tuh genrenya tuh mokumenematik. Iya. Jadi kayak gue nggak tahu ya kenapa ya si Rizal kan ya? Iya kan Rizal. Kayaknya Rizal ya. Rizal Mantover ini, Mas Rizal ini, bentar, gue respect sama dia. Soalnya dia bikin film pertama horor Indonesia yang gue dulu tuh waktu nonton ngeri banget. Jelangkung, waktu dia masih bareng sama Mas Joseph Purnomo. Itu udah lama banget sih. Iya betul. Dan itu udah ini. Gue respect banget. Tapi dia kayak takut buat bikin gambar jelek. Kenapa? Walaupun ada adegan dia ada orang ngerekam pakai handphone, itu rekaman pakai handphonenya bagus banget. Kayak di shot pakai kamera. Iya. Kenapa? Kenapa nggak berani gitu? Belajar lah sama Mas Montitiwala. Benar. Gitu. Iya benar. Aku tadi juga yang gue rasain sih kayak agak terlalu ini aja, terlalu rapi banget buat yang seolah-olah dibikin kayak dokumenter kan, gitu. Iya, jadi kamera workshop boleh lah, mau komentari gitu. Iya. Tapi gambar jangan sinematik banget lah mas. Nggak ada yang bakal ngatain kalau gambar lu nggak sinematik kalau dia mau komentari, menurut gue ya. Karena yang penting kan karena kan kalau di komentari kan sebenarnya kan seolah-olah real banget gitu loh. Kayak yang emang harus real mungkin kan, kayak lagi dokumenter bener ya, kayak ya memang udah pasti kalau mau komentari di Indonesia ya bang ya pasti kita akan kiblatnya pasti kan akan keramat kan, karena dulu aja tuh pas gue nonton itu gue kira tuh kayak beneran dokumenter, tapi ternyata itu kan dibikin seolah-olah dokumenter. Betul. Ya kan, tapi makanya dan ini memang kelihatannya memang kelihatan apa namanya ya, rada fake aja gitu sih. Dan lu oke lah, gue nggak akan menyalahkan kalau misalnya editingnya bagus gitu. Soalnya kan ini ceritanya itu buat channel YouTube, ya nggak? Iya kan, channel YouTube. Iya. Untuk namanya di YouTube. dalam ceritanya kan ini kan kayak memang kayak si jurnalisa video-videonya dia kan, memang buat YouTube kan. Kontennya makanya dia. gue nggak, kalau editingnya bagus nggak masalah, memang untuk channel YouTube. Tapi gambarnya
lihatlah dulu Iya iya iya. shot-shotnya Keramat gitu misalnya yang kita kiblatnya. Soalnya satu-satunya film dokumenter Indonesia. Gue nggak tahu emang Iya ada emang lagi ya? keramat ya. Ada lagi nggak? Bentar Nggak gue ada, ya ingat-ingat keramat dulu. 2 tapi kan itu kan dia juga. Iya iya, Iya. itu asli lu lihat framingnya deh. Framingnya tuh masih tetap masih masih apa masih convey apa yang mau disampaikan sama si pembuat filmnya gitu. Maksud kayak cewek yang misalnya yang udah ini Keramat ya ngomongin Keramat ya. Yang Iya iya. cewek yang kesurupan itu kan kayak di dalam kamar lah, terus framingnya tuh kayak dia terpenjara gitu dilihat dari luar jendela gitu. Framingnya tuh masih bagus-bagus aja gitu, walaupun gambarnya nggak sinematik ya. Karena kan Mhm. sembarangan ngambil ya. Tapi ya gitu-gitu aja gitu Mas Rizal. Gue kayak ngajarin ya. Ya mungkin dia merasa mungkin walaupun dokumenter tetap harus Iya, bagus. makanya dia kayak takut gitu. Iya, Nah, sih Bang, terus ya. terus sekarang gue pengen ngomong ke ceritanya. Ini gue nggak tahu ya. Menurut gue ini untuk penontonnya ini ya, untuk penontonnya tiga tiga klub ya, gue bukannya benci sama Lele Lela ya. Gue benci banget. Nggak bercanda. Dia Tapi kemarin terakhir menurut kali apa ya si Lela ya? apa? Si Lela ini terakhir kali apa dia? Lupa gue. Terakhir kali, Iya, terakhir sebelum kali ini. itu gue nggak tahu. Gue nontonnya Pemandi Jenazah. Oh, tapi itu bukan dia kan? Itu pemandi jenazah dia. Dia sama Hadrada Oh yang dia. Ratu. Iya. Oh iya 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 iya. Ini Tapi ya kan kalau manajer kan lumayan bagus ya. pemandi jenazah Jadi emang enggak, gue kadang-kadang penyakitnya sama Zra. iya iya iya. Jadi yang gue maksud penyakitnya ceritanya Lele Lela ya. Gue selalu ngelihat kalau pemeran utamanya itu selalu kayak berada di luar dari bahaya yang terjadi gitu. Misal kalau di Pemandi Jenazah, pemeran utamanya pernah kenapa-kenapa nggak? Kecuali waktu dikelilingin pocong ya. Oh that's Enggak, true sih, that's true. enggak. Terus di cerita ini pemeran pemeran utamanya bukan yang cewek kesurupan lah. Misalnya kan pemeran utamanya tuh si yang kru filmnya itu, Iya kru Risa ya. kru jurnal Risanya. Pernah kenapa-kenapa nggak? Mhm, Kecuali Risanya ya yang ngeliat anaknya ada dua kali. iya. Atau si ini, siapa, yang si adiknya ya, si Indi yang memang benar-benar kayaknya dia doang yang paling dihantui, sering dihantui dia doang deh kayaknya. Iya, jadi gitu loh. Jadi penyakitnya menurut gua selalu sama si jurnal Risa ini. Bukan si Mbak Lele Lela ini Mhm. selalu sama. Pemeran utamanya jarang kenapa-kenapa gitu. Jarang, bahkan di adegan terakhir itu gue paling marah. Bukan apa di babak 3 itu gue paling marah. Mhm. Pemeran utamanya Gimana gimana? dikerangkeng. Oh iya iya, yang itu ya, yang disuruh nunggu ya? Disuruh Disuruh nunggu nunggu. apa-apaan gue bilang. Mana ada babak 3 nggak seru kayak gini gitu menurut gua ya. Iya iya iya. Tapi sebenarnya iya sih, gue juga merasa, satu itu udah kalau menurutku juga babak ketiga tuh rada dragging aja sih. Eee, gua kan pas gua nonton juga sebenarnya gua ada bagian yang gua tuh lumayan kayak, wah lumayan lumayan serem juga, itu yang bagian yang di rumahnya si Prinsa ya? Rumahnya Mhm. si rumahnya si cewek yang jadi hantu yang si Prinsa ya, yang dirasukin ya. Itu yang menurut gua tuh yang sebenarnya tuh paling paling serem menurut gua. Paling serem tuh maksudnya, ya karena itu ya udah kan itu kan di rumah tapi bisa kayak aktivitasnya ngeri-ngeri. Tapi ketika yang di desa itu sih Bang, juga menurut gua juga satu agak dragging di awal ya sebelum yang ritual-ritual itu. Terus kedua, memang ini, apa namanya, ya itu tadi bener kata lu, apa namanya, si pemeran utamanya kayak kayak beberapa lama itu nggak ngapa-ngapain kan mereka. Cuma, "Yuk Emang. tunggu sebentar, tunggu aja," gitu. Iya, baru yang pas mungkin yang di dunia satunya lagi dunia antah berantah itu baru baru kan dia kejar-kejaran. Tapi ya udah gitu aja kan. Mana Mhm. mana ini lagi di apa di babak 3 tuh yang megang kameranya kurang ajar banget. Iya iya bagaimana tuh? Enggak, bukan. Jadi lu tau nggak yang adegan yang si siapanya tuh kejepit tangannya di pintu? Oh iya. Kan kejepit lama tuh.
Di shoot doang nggak Cuma di dibantuin. cuma di cuma direkam, iya makanya. Direkam doang. Direkam doang, gue bilang, "Di, itu bantuin kali," gitu. Jadi menurut gua, bahkan di paling parah sih emang di babak 3 ya. Di babak 3 itu Iya iya, desanya nggak believable menurut gua ya. bener, gue juga pas ini kayak, ini desa di mana nih gitu kan, kayak gini masih maksudnya gue mikir apa masih ada desa, ya mungkin mungkin ada aja, tapi kayak serius gitu. Nah, desanya nggak believable. Eh, perilaku orangnya nggak believable juga gitu. Iya iya, bener tuh gue setuju. Bahkan bahkan ada beberapa adegan kayak ritualnya tuh yang itu sampai ada yang ketawa loh. Gue biasanya ya ketemu ketemu apa nonton film horor Betul. kurang bagus, kutip horor kurang bagus, itu biasanya cuma gue yang ketawa. Ini sebelah gue ikutan ketawa, tahu di adegan apa? Yang mana? Ingat ingat yang itu nggak? Adegan mulut lo bau. Iya iya, iya itu tuh, itu kayak buat apa sih? Itu kayak ngerusak apa, ngerusak Rusak mood ini ya. tau apa, ngerusak apa, iya ngerusak mulut tiba-tiba mulut kau bau, kau yang bau. Itu juga akhirnya semua orang ketawa, aku juga gitu, kayak what, why gitu. Kalau kalau gue kayak kenapa gitu gitu loh. Nggak, gue tahu sih maksudnya, mungkin ya. Gue bisa tebak maksudnya Lele Lela menulis itu tuh apa. Gue bisa tebak. Apa itu, gimana gimana kalau Lele Lela maksudnya mungkin si setannya beneran ngatain bau mulut lo, tapi si dukunnya itu ngomong secara kiasan, mulut lo bau, maksudnya mulut lo yang jahat gitu. iya iya Maksudnya iya iya, mungkin gitu, cuma gara-gara perannya apa, gara-gara aktingnya rada kaku. Lu ngerasa nggak kaku sih? ya. Hampir semua Oh, orang di film ini aktingnya tuh kaku, semua. ngerasa banget, Bang. Buat gue justru sebenarnya yang paling bagus ya si Prinsanya ya. Si Seriously? yang bukan maksudnya tuh untuk di beberapa ini tuh maksudnya paling oke lah, yang lainnya ya maksudnya kaku banget karena kan jujur aja kan sebenarnya ini kan dibuat ya, sedangkan mereka kan biasanya kan penelusuran kan, gue nggak tahu ya benar atau enggak, tapi kan pasti kan mereka ya udah kayak gitu, kayak apa adanya gitu kan, si tim jurnalisanya loh, ya kan. Betul, betul, Tapi betul. kan ini kan kalau ini kan memang dibuat seolah-olah kayak mereka asli, tapi ini sebenarnya ini kan ya pasti ada skripnya dan segala macam. Acting dan Makanya script ya betul. iya, dan makanya menurut gue juga pas gue kan jujur gue tuh pernah juga beberapa kali nonton nonton videonya, si Jurnalisa, dan jadi memang mereka memang seolah-olah kayak, oke lah mirip sama pas mereka lagi penelusuran beneran, tapi tetap, rada akting-nya agak rada kaku sih, si timnya ya, dan ini kan kalau gue pribadi sebenarnya si Prinsanya ya yang oke, maksudnya lumayan tuh karena oke lah dia nggak yang jelek-jelek amat pas jadi, maupun emang yang nggak sempurna lah kalau jadi setan. Setan agak lumayan totalitas, bahkan yang paling kasihan dia di sini ya, daripada si tokoh utama, Emang. paling kasihan dia. Soalnya Tapi gini Zra, apa itu, gimana? maksud gue kenapa gue nanya really gitu. Soalnya waktu dia jadi acting kesurupan itu awkward banget, gue ngerasa malu anjir. Iya Gue nggak iya tahu ya iya, apa itu cuma gue doang gitu. Tapi adegan dia yang pertama tuh yang tahu-tahu dia muncul di kamera yang meletin lidah, iya. itu gue oh tidak gitu, gue ngerasa malu sendiri. Yang di mana tuh? Sisanya yang pertama Yang di banget jongkok? waktu dia ngomong itu, iya yang dia jongkok, bukan yang Yang ini yang nancep-nancepin pisau ya, bukan yang taktuk pisau ya. oh iya, yang sebelumnya ya? Sebelumnya yang dia manggil samek itu. Iya iya iya. Oh iya, itu juga gua juga, apaan sih Eh, gitu. maaf ya Mbak Kayak Risa, kayak ya ampun, gue manggil samek lagi. Nanti gue ya gue didatengin juga dong gitu. ya. Gue juga tadi gitu, gue sampai bercanda temen gue kayak, "Wah, Sam nih." Iya, ya itu. Kocak Jadi banget. Kalau waktu di situ tuh gue ngerasa, aduh, gini banget gitu. iya, soalnya kalau menurut gue juga kayak nggak ada yang gitu banget deh kayaknya, di dunia nyata deh kayaknya. Pernah nggak kayak gitu di nonton Uji Nyali? Nggak ada kan kayaknya. Terus kayak, gue juga rada ini sih kayak, oh, kayak iya,
apa namanya, kan dia ngomong bahwa, "Oh iya gue kan mau viral ya, jadi gue mau aneh banget dah. Ini Oh alasan yang nggak masuk akal oh sih menurut gue. ngomong ini kita langsung ngomongin beberapa scene-nya aja ya. Di adegan Iya, di salah satu dari adegan itu ada yang lucu banget. yang mana tuh? Jadi lu tahu nggak yang itu yang, cewek ada satu orang cewek di situ, gue lupa kayaknya bukan si Prinsa deh, satunya lagi Yang satunya yang lagi. ngangkat handphone terus ngomong, "Hai guys, gue lagi uji nyali nih di jurnal Risa," atau apa gitu, dia ngomong apa gitu gue lupa. Iya, Heeh, abis itu dia matiin handphone, iya. naruh handphonenya lagi, tahu nggak lu? Oh iya, tahu Iya tahu kan? tahu. Inget kan? Yang Itu yang dia belakangnya sempet kelihatan ada hantunya, iya iya. iya, itu dia live ke siapa? Emang dia nyalain live dulu? Dia ngomong ke siapa, Nyet? Gue nggak Atau tahu. mungkin itu kali, mungkin tuh dia tuh record, kayaknya tuh dia record mungkin. Oh Mungkin ya itu kali kita Bang. anggap aja Iya, anggap aja walaupun record. walaupun nge-record nggak pernah ngomong gitu kan, nggak ngomong, "Hai guys," kenapa apa ya? Gue nggak tahu lah. Pokoknya oke bisa gue maafkan deh. Terus ada beberapa adegan, Zra, yang menurut gue kalau itu diterapkan di eh, found footage, ya di Mhm. mockumentary, itu menurut gue gagal loh. Soalnya Iya, gini, yang mana tuh Bang? Soalnya gini, ada adegan jadi sama di waktu mereka uji nyali itu, ada adegan dari samping pemeran salah satu pemerannya gue lupa siapa. Tapi begitu ganti kamera ke kamera lain, itu orang yang nyorot nggak ada di sebelah pemeran itu. Harusnya kan ada, karena itu Oh kan iya iya benar. iya, itu itu gue notice, gue langsung, "Loh, orangnya kok nggak ada di situ?" Iya. Itu Sama menurut ini gue sih Bang, fail. ada satu lagi juga sih sebenarnya yang gue juga ini, yang lo tahu yang pas mereka baru masuk ke yang desa, ya kan, terus Hmm, mau ketemu sama si aki-aki itu, kan mereka hmm, kan sempet berhenti dulu tuh yang ada yang orang ritual juga itu loh. Dan iya, tiba-tiba kamera udah di situ, ngeliatin mereka datang kan. Lah, ini kan jatuhnya fan footage kan, dia kan ikut dari belakang ya kan, nggak mungkin ini kan dia kan orang baru ya. iya iya, gue ingat gue Mereka ingat gue ingat, dia kan yang nggak mungkin kameranya tiba-tiba nyorot ke yang pokoknya tuh mereka di background kan, yang ada hmm. bambu-bambu terus mereka jalan. Lah kok bisa kameranya di sini? Kan si merekanya kan krunya juga masih ada di belakang semua, nggak mungkin tiba-tiba dia tahu di mana tempatnya si aki-aki ini. Nah Jadi kan, menurut bener gue, kan? gimana sih ini? Iya, Iya, makanya. beberapa emang nggak konsisten sih. Ya udah. Lupa kalau nggak kayaknya mungkin lupa kalau ini found footage, lupa. Terakhirnya iya kali ya. Soalnya yang paling kacau, Zra. Jujur menurut gue yang found footage-nya paling kacau itu yang di terakhir. Udah di desa, udah di Act 3. Iya iya, iya itu kayak paling paling banyak Cut to cut-nya mulai paling jadi kayak banyak. film beneran lagi. Artinya ada orang ngobrol nih. Mhm, Pertama diambil dulu tuh apa dua orang ngobrol, tahu-tahu cut ke orang apa close up muka mmm. orangnya. Lah kan nggak bisa, Nyet. Iya, ini benar-benar M- kayak apa, Masa ini ya, masa apa namanya, kameramennya teleport, masa nyuruh aki-akinya, "Pak, udah ngomongnya ngulang ya, saya deketin kamera ke muka bapak," kan nggak gitu anjir kalau iya found iya iya footage. iya, bener. Kayaknya Makanya mau mulai lupa kayaknya kalau ini mockumentary, kalau ini mau dibikin kayak dokumenter sih menurut iya gua. makanya Om Monty Tiwa tolong keluar dari pensiunannya sebentar, ajarin ini nih. Trisal, Mas Rizal ya? Ya siapa aja yang pengen bikin found footage. Iya. Iya sih bener juga sih. Karena mungkin yang lainnya belum pernah nih mau nyoba, tapi mungkin belum belum sepakar Iya Mas Monty enggak, Tiwa. tapi ya belum pernah ada yang nyoba ya, kenapa ya? Padahal menurut gua itu film yang nggak bisa salah loh, found footage tuh. Karena gini ya, Iya, eee, nggak bisa salahnya tuh budgetnya kecil, pasti kecil. Jarang ada found footage gede budgetnya. mhm. Dan nggak perlu bagus-bagus amat shotnya, iya kan? Nggak bisa Iya salah bener, dong. Kak. Iya Iya, iya. paling cuma Walaupun harus kuat di cerita. iya, menurut gue yang bagus kalau di Fun Footage yaitu cerita sama apa, production value sih. Maksudnya kalau misalnya kayak di desa-desa ya bagus gitu kan, tapi kalau kan tapi sebenarnya found footage yang we know ya kayak, apa namanya, yang terkenal Bang? Ah, lupa gue, yang di Amerika.
yang Hollywood Apa? punya. Blair Witch Project. Yang mana? Bukan bukan, yang sampai banyak tuh loh. Oh ini Paranormal Activity. Iya, itu kan sebenarnya itu kan found footage yang ya maksudnya yang orang paling tahu kan. Kalau yang kita Betul. ngomong Hollywood. Nah, itu Hmm. kan sebenarnya juga emang cuma di rumah, emang kadang-kadang ada yang di luar rumah, tapi ya kayak gitu kan juga emang kayak believable kayak dari CCTV, dari kamera gitu kan. Walaupun emang Nah nggak semuanya iya. bagus ya secara cerita ya. Ah Tapi betul. tapi memang itu kan memang found footage banget dari secara gerak kameranya, dari secara ini memang kayak real-real banget dia lagi ngerekam pakai handycam misalnya atau pakai camcorder gitu kan. Nah, ini yang mungkin lupa. Nah, sedangkan kita lihat banget pas Keramat tuh bener-bener menurut gua, ya perfect lah untuk emang makanya kan gue bilang tadi, gue kira tuh pas gue nonton itu pertama kali, ini dokumenter apa film fiksi ya gitu kan, Itu pas dulu. banyak Ternyata yang iya, waktu ya itu banyak teman-teman gue bahkan sampai ngomong, "Ada tuh, film yang dari kisah nyata tuh judulnya Keramat gitu lu nonton," gitu. Gue langsung, "Apaan film beneran? Nggak mungkin lah," gitu dalam hati gue. Tapi ya memang banyak yang percaya kalau itu beneran, kayak Blair Witch Project juga. Dulu teman-teman gue pada percaya itu beneran. mhm. Bahkan si ini kok lu nonton tadi Bang, nonton The Medium kan? Iya, Ya The Medium juga menurut gue tuh lumayan ada great moment-nya lah, yang untuk misalnya kalau kalau misalnya gue bandingin The Medium sama Bujang Risa ini, gue tetap lebih ngerian The Medium ya, walaupun itu ya, maksudnya ngeri itu kayak ada feelings yang kayak, "Wah anjir serem juga ya." The Karena Medium itu iya oke. Oke banget, iya makanya top. kan, oke banget. Aktingnya tuh menurut gue tuh bener-bener real, gue juga kira awalnya pas gue nonton pertama kali, ini dokumenter apa oh ternyata pas gue baru, "Oh ini mockumentary." Gitu. Iya, Karena karena emang that believable aja sih. dan ini kayaknya mereka lupa satu hal deh, masalah kenapa orang bikin mockumentary horror tuh. Mhm. Mockumentary horror itu bagus dan great karena lu ada penonton nih, si penonton itu ada sebagai salah satu karakter di kejadian Situ. itu. Itu Iya. yang bikin takut. Kan lu kalau Mhm. misalnya di Paranormal Activity lu sebagai si pembawa kamera tuh, si siapa ya nama cowoknya, Maika yang Iya pertama. banyak iya itu. Heeh, Lu bener sebagai bener. Maika. Kalau di dulu ada film dari mana ya? Gue lupa, Spanyol apa? Yang Quarantine, yang film zombie. Oh iya, Quarantine Quarantine. Lu sebagai kameramennya. Iya. Itu si Even The penonton Medium itu, juga. ya The Medium juga, iya. Si penonton Mhm. itu ada sebagai salah satu karakter dan itu menurut gua paling bagus ya di film horor. Jadi orang ikut takut gitu. Iya. Dan di sini di Jurnal Risa ini menurut gua lupa akan hal itu. Betul. Ini sih Bang yang gue juga rada, apa namanya, sayang banget lu pakai ini, padahal ini kan lu mau mockumentary. Itu adalah excessive music sih, menurut gua, salah satunya ya. Oh iya Kayak ya. Mhm. terlalu banyak untuk banyak banget kan lu bayangin nonton Keramat, nonton Paranormal, nonton The Medium, musiknya hampir nggak ada tuh maksudnya, oke lah kadang sama-sama mereka ada buat sedikit eerie, buat apa namanya, buat kayak mencekam, tapi itu minim banget gitu dan kayak bahkan seinget gue malah di Keramat nggak ada sama sekali musik. Nggak Emang ada. lu bener-bener Heeh. kayak bener-bener lu emang dibangun dengerinnya karena you kayak experience aja kan, jadi kayak, oh Kalaupun ada nggak musik ada itu lu dari nggak ada. environment. Iya benar, karena ada misalnya di situ kan ada tiba-tiba orang nyanyi atau apa, tapi bukan dari background music, dari background gitu. Sedangkan ini kayak film fiksi aja, kayak film yang bukan mau dokumenter ala-ala dokumenter. Jadi tadi terlalu banyak yang gua lebih kayak kaget karena musiknya kaget, jeder gitu. Sayang aja Hmm. sih kalau emang mau bikin mockumentary. Padahal kan selama ini mereka juga bikin jurnalisa yang mana yang model video itu kan juga sebenarnya nggak terlalu banyak musiknya. Karena emang maunya real kan, Ah betul. gitu. Itu sih, maksudnya jadi emang banyak hal-hal yang menurut gue itu, ya harusnya kalau mau dibikin dengan, apa namanya, tipe mockumentary, tadi gue bilang ya, apa namanya, secara sinematografi, secara, apa namanya, tadi musiknya, akting-nya juga mungkin bahkan, sebenarnya itu kayak nggak believable, wah gila makanya sayang banget sih menurut gue. Tapi kalau dibilang menghibur atau enggak, lumayan lah. Iya.
Dan lumayan gue salah satu yang gue bisa puji dari Mas Rizal ya, keren banget emang sinematografi itu orang. Iya. Bagus-bagus shotnya, Tapi astaga. kadang-kadang di saat film-film yang butuh bagus, dia malah nggak kurang bagus. Oh ya, Kayak di mana? beberapa banyak kok gue inget banget film-film, gue lupa antara Rizal Mantovani atau Jose Purnomo, kan mereka agak mirip-mirip ya. Iya. Kayak dulu gue lupa yang Jaya Lagung apa Kuntilanak sih, itu ada kayak misalnya, ya mungkin detail yang harusnya malam tapi masih kelihatan ada Oh, ya cahaya ya atau ya ya lampu ya 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 gitu. ya. Ya maksudnya, tapi kan kalau di sini sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya menurut gue secara ininya, ini oke banget lah. Cuma mungkin tadi itu yang lu bilang, mungkin ya jadinya malah salah kan di saat yang salah dia. Kalau yang Sandekala tuh udah bukan itu loh, udah bukan Rijal sama Bukan, Jose loh. Sandekala kan sih itu, siapa namanya? Salah satu Kimo ya? dari dua Mo Kimo, Brother itu yang iya. gue lupa yang Apa mana. Kimo gue lupa. Makanya dia tuh sebenarnya paling lumayan dari Jalangkung, trio Jalangkung. Dan ya, Jadi dan ini bener. paling lumayan. Dan ini bener, Jelangkung pertama tuh gue suka banget. Itu gue paling suka lah. Itu film memorable banget lah. Itu gue letakkan di atas bersama dengan Shutter itu. Jalangkung yang dulu kan? Yang dulu yang DJ Wingky. Yang iya yang ya. Gua tuh Jelangkung 1 sama 2 Bang, itu yang bikin gua itu ngerasa takut banget itu kalau kalau gue sama yang sequelnya juga ya. Dulu gue tuh inget banget gue nonton Jelangkung yang pertama terus yang kedua gue sampai takut gara-gara itu gue takut punya sampai sekarang sebenarnya malah kebawa gue. Misalnya gue nggak mau punya kasur yang ada kolongnya. Terus kalau mandi tuh yang tau kan kayak belum cepet-cepet biar karena dulu kamar mandi gue tuh apa namanya tipenya tuh sama kayak yang di film Jelangkung tuh yang kedua kalau nggak salah yang tau kan yang depannya tuh agak kelihatan dikit itu loh Bang, nah gitu. Ah, Jadi menurut gue tuh dulu dia hebat banget sih iya kan, pas bikin adegan itu Jelangkung memorable 1 dan ya. 2. Iya, Iya memorable banget emang. sampai sekarang gue nggak pernah lupa sedikit pun adegan dari Jelangkung 1, Jelangkung 2 maupun filmnya Rizal yaitu, trio kuntilanaknya Julia Estelle. Nah, yang Itu juga kakak, gue nggak ya, apa? yang kakaknya di TV itu gue paling inget dan gue bilang keren banget itu. Peak Iya of iya, horror, peak of horror anjir. Tapi ya bagus iya, kok. bagus. Makanya Mhm, sekarang sih yang kelihatan berkembang emang sinematografinya aja sih bagus. Yang ini mhm. ya film ini. Kalau bikin found Ya footage, yang ini ya gagal. mungkin ya mungkin inilah apa kan ini apa gue bisa bilang apa trial and error lah Bang ya. Ini trial and error. Hmm, Jadi nanti mungkin berikutnya pasti ngeliat ini, oh masih bisa lah, bisa bikin yang lebih bagus nanti lah. Semoga aja nanti kalau nggak Mas Rizal atau nanti mungkin Mas Jose Purnomo atau siapapun nanti mau horor mau coba found footage yang at least bisa nyamain kayak Keramat 1 ya. Wah itu dia. Pokoknya kalian yang kalian lagi gue kayak menggurui lagi kan. Pokoknya yang mau nyoba-nyoba bikin ini lagi apa found footage lagi, horror found footage, silakan lihat karyanya itu Akang Montitiwa. Iya makanya Itu udah top notch lah itu, belum ada yang bisa gila. belum bisa ada yang ngalahin sih. Menurut gue emang di Indonesia memang kiblatnya mockumentary harus at least ya standarnya ya si Keramat 1, bahkan waktu itu Keramat 2 aja belum sampai nyampe Keramat 1 kan. Walaupun yang paling karena kan Keramat 2 mungkin agak terlalu berisik ya waktu itu kalau menurut gue sih sebenarnya, Bang. Itu jujur itu mungkin gara-gara cuma aktornya doang. Soalnya menurut gua Iya, apa yang dilakukan Mas Montitiwa di situ, Akang Montitiwa di situ, betul itu keren sama. juga. Karena nggak ada skrip Iya, kan. karena iya benar nggak ada skrip, terus gue kaget banget ketika tiba-tiba nyambung sama yang film pertama, itu gila ya waktu itu ya? Iya, Wah itu itu gila sih. itu menurut gua itu sangat revolusioner yang kalau lu Mhm. sutradara biasa-biasa aja yang nggak terkenal bawa itu ke produser terus ngomong produsernya nanya iya oke kita bikinin skripnya mana terus lu bilang nggak ada gitu diusir keluar lu. Iya, mungkin Kayaknya cuma karena waktu itu karena dia udah ada nama kan, Monty Tiwa udah terkenal, ya makanya iya udah oke gitu kan. iya kayaknya cuma Monty Tiwa yang bisa ngomong ke produser
Saya pengen bikin film horor tapi nggak ada skripnya gitu. Dan berhasil gitu. Bisa bikin gitu. Mungkin sebenarnya kalau Bang Joko Anwar coba kayak gitu mungkin bisa aja, karena kan orang udah mulai percaya sekarang dia kalau bikin horor pasti Jokan ya. berhasil gitu kan. Jokan ya Iya, menarik. maksudnya belum tentu dia cocok ya, tapi kalau dibilang kalau misalnya dia ngomong itu ke produser, menurut gue sih mungkin produser akan cepat mempertimbangkan karena dia kan udah terbukti horor-horornya dia Iya tuh secara uang pun juga laku juga gitu, Bang Jokan dan dia bagus. nggak pengen bikin itu aja found footage. Tertarik gue Nah, ngelihat mungkin dia abis dia ini ya. ngolah sesuatu jadi found footage tuh. Iya, kayaknya bakal menarik sih Bang Jokan nih. Coba Bang Jokan mungkin abis ini idenya bisa found Masalahnya footage dia horor. juga suka sesuatu yang ini kan, yang rada-rada klasik gitu kan, yang 70-an gitu kan. Iya, iya. Siapa Asik sih, tahu ya. siapa tahu found footage-nya nanti diambil pakai kamera yang diputer tuh. Ya apa? Gue lupa lagi ya. Pokoknya kamera yang mesti diputar dulu, krek gitu baru bisa. Wah, Iya, itu iya, iya, iya. Wah, gila sih. ya siapa tahu kan. Sama ini Soalnya kalau apa itu? pertama kali ini gue nggak pernah lihat ada film action first person ada. Gue lupa judulnya. Ada ya? Apa Henry ya? Bentar gue cari dulu ya, bentar ya. Oke. Henry. Hardcore Henry judulnya. Siapa? Hardcore Henry judulnya. Core Henry. Hardcore. Oh, Hardcore Henry. Itu film action first person. Oh, iya, 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 iya. Kenapa nggak ada Menarik. itu ya? Kenapa nggak ada film romantis first person ya? Kayaknya bagus juga tuh. Nah, seru kali Bang. Tapi ya belum pernah dicoba sih ya. Belum Tapi pernah. harus coba sih. Iya. Kalau horor udah banyak. Hampir semua found footage kan first person. Horor biasanya. Action Karena kan yang ada serem tuh satu tuh, hardcore. Yang nggak ada iya. tuh film romance tuh nggak ada. Film drama tuh nggak ada. Yang drama yang kayak keluarga gitu, komedi. Iya mungkin ya kalau komedi ya. Komedi juga lucu tuh. Ada Iya, orang iya. yang nggak bisa Mungkin aja ngelepas GoPro-nya gitu. Gara-gara kejepit di mana gitu. Lucu kali film komedi kayak gitu. Iya, iya bisa jadi. Gitu. Ya gitu lah Bang, lucu. Tapi anyway tadi Jurnarisa ini ya oke lah, maksudnya mungkin nanti ya ini apa namanya ini masih tadi ya apa menurut gue percobaan lah. Kayaknya Bang Rizal Motovani masih mau mencoba untuk bikin dokumenter kayak Ya Kang pokoknya Monty. ya pokoknya jangan kapok-kapok lah ya. Ini gue Hmm. ngekritik juga karena gue cuma komentarin kerjaan orang doang sebenarnya. Sama banget gue juga. Tapi kalau gue pribadi tadi gue bilang gue masih enjoying. Gue pun sebenarnya yang di beberapa part yang kayak misalnya yang di rumah tuh agak lumayan ngerasa apa ya sedikit tersulut ngeri dikit lah menurut gitu kayak wah Yang lumayan ini juga nih. yang gue rada gitu yang apa ya, yang dia pakai selimut. Nah itu gue itu. Iya itu juga. Wah, Nice touch. itu lumayan tuh. Pokoknya Soalnya kan biasanya satu. yang bagian di rumah itu sih, yang bagian di rumahnya si Prince itu menurut gue sendiri itu adalah adegan yang maksudnya secara keseluruhan ya, itu yang paling asik lah gitu. Walaupun memang pasti tetap ada yang kurang ya, tapi yang paling asik itu yang di adegan rumah. Act Kalau 2 ya, menurut gue Act 2 pribadi. semuanya asik ya. Iya sih, gue Act 2 setuju ya. sih. Waduh gitu kan. Act 2-nya nggak Gitu. inilah. Mungkin siapa tahu abis ini nanti Jurnarisa akan bikin film berikutnya lagi atau series berikutnya bisa lebih mantap horornya ya. Jadi kita ngasih ratingnya nggak usah ini ya, nggak usah ngasih rating kali ya, tapi ngasih penilaian aja dari semua YouTuber horor tuh yang paling bagus yang mana.
Filmnya. YouTuber horor yang udah bikin film 2 doang ya? Om Hao sama Jurnal Risa doang ya? Siapa lagi sih? Ada lagi nggak? Sarah Wijayanto sih belum, soalnya belum. Tapi dia sering main di film horor, tapi belum pernah yang benar-benar kayak mengenai dia gitu, ya kan. Kalau si Aduh, Jurnalisa tuh udah sering kan, Risa kan udah sering dari Danur, Risanya ceritanya dari udah Danur, sering. terus ada juga sebenarnya yang serial Jurnalisa juga di Disney Plus Bang, ada mengenai dia kecil ceritanya. Tapi ini Juga cerita soal YouTubernya. Jadi Jurnal Risa sama Om Hao. tuh, cuma kalau Om Hao itu ada cerita tentang YouTube-nya ya, pas waktu itu? Bukan, itu mah cerita tentang dia ya. Iya, yang pocong gundul itu kan, yang itu mengenai dia pas muda kan Cerita ceritanya, tentang dia, ya, ya. Iya, jadi gitu. nggak bisa dinilai ya. Malam Ya Jumat si Ewing Ewing, alah itu aneh, aneh. Ya unik. udah kalau kalau gitu ya udah nggak jadi. Ya udah, iya, janganlah, jangan. Bahaya loh, bahaya, Tapi dia pernah bikin gitulah loh, pokoknya ya. tahu nggak? Apa ya? Apanya tuh? Film bioskopnya. Siapa? Ewing? Pernah kan yang si Malam Jumat kan? Iya, yang aneh Iya, ya udah nggak jadi. iya, aneh makanya. Ya udah gitu. Ada final Ya itunya? gitulah, apanya? Ada Ya final kalau word dari gue nggak? sih finalnya pokoknya ini sih, jangan sampai mulut lu bau. Itu aja sih dari gue sih. Final word gue, Keramat Bener. masih lebih baik. Ya ampun. Pastilah, gitu. Bikin Kayak lagi gitu lah lah guys itu ya. Pak Mhm. Monty bikin bikin found footage horror lagi lah. Aku kangen. Iya Pensiun Pak sih. Monty, tolong Pak Monty. Emang emang udah pensiun ya? Nggak tahu gue dengar dari mana ya pensiun ya. Lupa Mungkin gue ya kayaknya di itu deh di channelnya siapa sih itu komika siapa? Cina. Ernest. Ernest. Kayaknya Oh di yang di channelnya Pati dia yang deh. Undang, iya, iya. Heeh. Coba nanti kita cari, siapa tahu dia lagi nyiapin film-film yang baru. Iya kali. Oh iya, sebelum kita ini nih, nanti apa nih setelah ini apa ya, setelah Junarisa apa lagi ya Bang ya, kurang lebih ya? Yang atau nanti ada pilihannya, horor banyak sebenarnya. Sebulan aja horor udah banyak sebenarnya. Iya betul. Gue masih belum ngecekin sih tapi Iya, gue nggak tahu di Agustus kali ya. Bangke ada The mungkin ada yang Crow bagus ya. men. Tahu nggak lu? Oh, The Crow. Iya. Bukan The Crow maksudnya yang The Crow bakal ada remake-nya lu tahu nggak? tahu tahu. Tahu Iya. gue. Kayaknya di Agustus deh apa di kapan ya? Gue lupa. Pokoknya deket-deket ini. Anjir gue Boleh. baru lihat beritanya tadi. Itu gue aduh gimana itu gue nantikan sih. The Crow yang baru ya nanti ini mantep. Yang Sama si apa Bill ya? Skarsgård lagi. Sama apa ya yang ini ya? Horor lagi ya di sini ya. Yang kedepannya itu ada Oh. Pusaka yang punyanya Oh Rizal iya iya Mantovani iya iya. lagi. Aduh Risa lagi ya. Ya semoga lah. Lu kok aduh. Maksudnya ya semoga oke maksudnya. Coba kita Ya, lihat ya ya, ya, horor Juli ya. nih. Kita horor Juli ini ada apa aja nih? Juli 2024 nih, apa ya? Apa ya? Belum ada ya Juli ya? Masa Ya biasanya ya kan ada Pusaka yang kemarin sebenarnya gue kelewatan ya, ada Janji Darah kita kelewatan tuh, Bang. janji Janji Darah kita kelewatan. janji darah ya. Nggak Mhm. apa-apa nanti kita ngomongin pas sudah muncul di Netflix aja kalau Iya. ada. Mungkin nanti kita Pusaka, kita mungkin coba nonton, Bang, Oh iya dong. kali ya? Hmm. Boleh Pusaka, ada apa lagi? Ini ada lagi nanti ada Bangsal Isolasi. Itu yang main si Wulan Oh, Guritno ya kayaknya kalau nggak bangsal salah. isolasi. Heeh. Bangsal Isolasi boleh juga sih itu. Menarik Pusaka. menarik. Nanti kita ngata-ngatain Mas Rizal lagi. Belum tentu kan, kita nggak tahu, siapa tahu lebih Oh iya bagus. belum tentu. Aduh Iya. gue udah mikir jelek aja ya. Maafkan Ya saya gitu. Mas Rizal Mantovani. Kalau Agustus ya? Gampang lah, nanti kita cek aja. Pokoknya nanti abis ini, nanti tinggal
apa namanya, teman-teman nanti tinggal tungguin nanti Ya, gue saranin sama aja Bang Dimas kalau ada kita yang akan mau balik dibahas lagi. nih. Iya iya boleh saran aja. Mau Ya pokoknya ngatain nanti jangan mau ngatain juga boleh sih, nggak apa-apa. yoi. Tapi pokoknya ntar tinggal tunggu di kamar angker nanti di review film horor berikutnya sama gue sama Bang Dimas pokoknya. Yoi. Yaudah sekian dulu aja dari kita. Mhm, Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam oke, dari gue. Ciao. ciao.